Hai teman-teman, Shalom. Di sini saya akan membacakan resume bab 4 yang bertema manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu adalah unsur jasmani dan rohani yang telah menyatu dan tak dapat dipisahkan serta menjadi makhluk yang tumbuh secara individu. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki kesatuan. Terdapat dua faktor dalam seorang individu, yakni perpaduan antara faktor genotype sejak lahir, keturunan, ataupun di bawah sejak lahir. Contoh, kemiripan muka dengan orang tua. Biasanya individu memiliki ciri sifat dan karakter yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan, yakni membentuk karakter khas dari seseorang yang sering disebut kepribadian, faktor bawaan dan lingkungan yang saling berinteraksi terus-menerus. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kehidupan tentunya kita tidak dapat lepas dari pengaruh orang lain. Ada kebutuhan untuk berkumpul dengan orang lain. Cole berpendapat bahwa looking glass self terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Kedua, seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya itu. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada peraturan, norma sosial. Kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Ketiga, manusia memiliki kebutuhan terutama untuk berinteraksi dengan orang lain. Keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Selanjutnya, pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Kata masyarakat selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah geografis dan terhubung oleh hubungan sosial, budaya, dan ekonomi. Ciri-cirinya meliputi struktur sosial, norma, dan nilai, budaya bersama, interaksi sosial, serta organisasi dan lembaga sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Struktur sosial mencakup pembagian pekerjaan dan peran sosial, sedangkan norma dan nilai mengatur perilaku anggota masyarakat. Budaya bersama merujuk pada kesamaan dalam keyakinan, tradisi, dan bahasa. Interaksi sosial mencakup hubungan antar individu dan organisasi sosial melibatkan lembaga seperti keluarga, sekolah, pemerintahan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Yaitu masyarakat, dan selanjutnya masyarakat desa dan kota. Masyarakat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu permukiman manusia yang memiliki perbedaan signifikan dalam hal struktur, gaya hidup, dan karakteristik sosial ekonomi contohnya. Di desa, pekerjaan di desa cenderung terkait dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kerajinan tangan. Tradisi dan keterampilan turun-temurun menjadi bagian penting dari kehidupan desa. Sedangkan di kota, terdapat keragaman pekerjaan. Kota-kota menyediakan berbagai peluang pekerjaan di sektor industri, jasa, teknologi, dan perdagangan. Ada kecenderungan pekerjaan yang lebih terkait dengan sektor-sektor modern. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Menurut Habonner, interaksi sosial adalah hubungan antara 2 individu atau lebih di mana saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain. Menurut Gilin and Gilin, hubungan antara orang individual atau orang perseorangan dengan kelompok-kelompok. Intinya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, antara kelompok dengan kelompok lainnya, dan antara individu dengan kelompok. Faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Menurut Gilin and Gilin, terdapat 2 macam proses sosial, yaitu bentuk interaksi asosiatif. Contohnya kerjasama. Kedua, bentuk interaksi disosiatif, contohnya persaingan.
Dan materi selanjutnya yaitu stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Proses di mana masyarakat dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan status, kekayaan, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya. Hal ini menciptakan pelapisan masyarakat yang menentukan hak tanggung jawab dan peluang individu dalam masyarakat. Fenomena ini dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, pendidikan, dan peluang sosial seseorang dalam masyarakat. Demikian resume pada bab 4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.